Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku sekalian dan para dewan guru yang saya hormati, semoga pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Ramadan live melalui Zoom yang bertema Sahur Saat Ramadan. Nanti yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Kusnandar Dodi, SPDI. Insya Allah nanti kita sebelum acara inti dimulai akan mendengarkan membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Pak Rifat, saya sendiri, dan para siswa Tiara Aksara, para siswa-siswi Tiara Aksara, mengingatkan kembali jangan lupa mengisi absensinya yang sudah di-share ke grup kelas masing-masing, dan mohon tidak berkomentar dengan kata-kata yang negatif, baik di room chat ataupun melalui mic. Tidak boleh mengatakan yang tidak pantas di kegiatan ini. Baik, langsung saja untuk membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan saya sendiri. Insya Allah hari ini akan membaca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan
takhruju min afwaihim in yakununa illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Baik, itu tadi yang dibacakan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum dimulai kegiatan ini, saya mengingatkan kembali, jangan ada yang berkomentar yang tidak pantas ataupun di mic. Mohon yang rapi kegiatan ini, jangan ada yang main kata-kataan lah. Fokus kegiatan hari ini kalian mendengarkan dan mendengarkan. Insyaallah tema pada hari ini adalah sahur saat Ramadan. Kalian mungkin ada yang tidak tahu atau ada yang tahu apa saja keutamaan sahur saat Ramadan. Nanti akan disampaikan Al-Ustadz Kusnandar Dodi SPDI. Baik, Pak Kusnandar Dodi SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara Bapak Dr. Andes Haji Saiful Milah beserta seluruh jajaran pengurus yayasan. Yang terhormat Kepala Bagian Islamic Center Tiara Aksara Ustadz Rifat. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah Islam Tiara Aksara, serta yang kami cintai, murid, siswa-siswi Sekolah Islam Tiara Aksara yang insya Allah selalu mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan keselamatan, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, sekali lagi Bapak mengingatkan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rifat, bahwa sebelum Bapak mulai ke inti acara, Bapak ingin mengingatkan yang pertama, satu, hanya diperkenankan memberikan komentar sesuai tema hari ini. Yang kedua,
dilarang keras berbicara dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Karena kegiatan kita hari ini akan direkam serta dimasukkan ke YouTube sehingga akan dilihat oleh ratusan bahkan ribuan viewers. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan sahur. Bapak sudah menyiapkan presentasi yang insya Allah memudahkan apa yang ingin Bapak sampaikan. Oke, kita mulai. Di mana, Pak? Sharing. Ini, oke. Oke, Bapak akan mulai. Sudah muncul? Sudah muncul? Oh, belum. Sebentar ya. Udah muncul? Sudah real? Oke. Kultum hari ini adalah kultum edisi keempat setelah sebelumnya diawali oleh Ustadz Jenal secara live via Zoom, selanjutnya oleh Bu Saadah via YouTube dan Pak Suryadi via YouTube. Hari ini kita sudah memasuki kultum edisi keempat. Insya Allah di Tiara Aksara ini tiap 2 atau 3 hari akan ada kegiatan kultum sehingga kita penuh untuk konten Ramadan. Insya Allah ini demi kemaslahatan kita bersama sehingga secara keilmuan, secara pengetahuan kita di-upgrade terus walaupun hanya di rumah saja. Yang pertama, apa itu sahur? Hari ini banyak kita sebagai umat muslim hanya mengetahui sahur sekedar untuk memindahkan pola makan dari yang tadinya dari pagi hari menjadi dini hari. Dari yang pola makan dari sore hari dipindah menjadi waktu berbuka puasa. Hari ini kita akan menjelaskan sedikit apa itu sahur. Sahur itu adalah ibadah sunnah. Artinya sahur ini jika diniatkan dengan ibadah puasa, maka ia merupakan sesuatu yang berpahala, yang sifatnya sangat baik. Tapi jika sahur ini hanya diniatkan untuk memindahkan pola makan yang dari pagi hari menjadi dini hari, ini hanyalah hal-hal yang mubah dan tidak bernilai pahala. Maka dari itu, mulai hari ini, mulai esok nanti, anak-anakku harap diniatkan sahur ini adalah untuk menjalankan ibadah sunnah sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling penting yang mendasari kita untuk bangun sahur, sehingga sahur ini kita menjadi lebih semangat karena kita punya tujuan untuk bangun sahur. Artinya ini menjadi motivasi tambahan untuk anak-anakku sekalian bahwa sahur ini bukan sekedar makan biasa. Sahur ini adalah ibadah sunnah yang diperintah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, waktu sahur. Waktu sahur itu diriwayatkan dalam hadis Rasulullah dalam riwayat Tabrani dalam kitab Muj'am Kabir berbunyi, segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Itu artinya sahur itu memang sebaik-baiknya adalah menjelang waktu subuh. Sama seperti Bapak. Hari ini kita imsak kurang lebih di jam, hari ini kita azan subuh kurang lebih di jam 04.38. Kurang lebih 04.38. Artinya Bapak sahur itu kira-kira setengah jam sebelumnya. Itu cukup untuk kita mengawalinya dengan wudhu terlebih dahulu ketika bangun tidur, lalu baca Al-Quran, baru makan secukupnya. Itu sangat cukup. Ketimbang kita sahur 1 atau 2 jam sebelumnya. 1-2 jam sebelumnya. Sehingga ini akan berpotensi kita menjadi lebih ngantuk duluan. Sehingga yang tadinya setelah sahur harusnya membaca Al-Quran, harusnya memperdalam ilmu agama melalui ceramah-ceramah di YouTube atau di TV, harusnya memulai sholat tahajud, malah kita ketiduran. Sehingga sahur karena kenyang, subuhnya kebablasan. Makanya ini sekedar saran, jika ingin sahur yang lebih tepat, silakan.
silakan di akhir waktu, tapi jangan terlalu mepet ke waktu subuh. Efektif sih kalau saran Bapak itu 30 menit sebelum waktu subuh. Itu cukup untuk ketika kita bangun tidur, kita mulai dengan wudhu, kita mulai dengan membaca sedikit Al-Quran, baru kita sahur. Insya Allah itu waktu yang tepat untuk kita sahur. Selanjutnya, manfaat sahur. Manfaat sahur, Bapak ingin menjabarkan secara dua metodologi ya, dari secara medis dan secara keagamaan. Artinya seluruh perintah Nabi, seluruh perintah Allah itu sudah pasti bermanfaat untuk kesehatan. Artinya ini ibadah yang bukan hanya sekedar diperintah, ini sangat bermanfaat dari sisi kesehatan. Minimal ada 3 yang nanti akan Bapak sampaikan. Yang pertama, secara kedokteran. Yang pertama, sahur ini mampu menyimpan cadangan energi untuk aktivitas seharian kita. Sehingga jika pola sahur kita cukup, pola sahur kita sehat, insya Allah ibadah sehari-hari kita, aktivitas sehari-hari kita itu sangat cukup fit. Kalau beda halnya dengan kita sahur berlebihan, misal kita makan yang terlalu banyak manisan, terlalu banyak gorengan dan sebagainya, pasti itu puasanya pasti cepat lapar, pasti cepat haus dan sebagainya. Beda kalau kita sahur dengan pola makan protein tinggi, atau dengan sayur-sayuran, atau dengan buah-buahan, itu jauh lebih fit. Itu artinya sahur ini menyimpan cadangan energi kita untuk 12 jam ke depan. Sehingga ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita bersama. Yang kedua, menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kalau kita tidak sahur, pasti yang paling berat adalah tenggorokan kita kering. Apalagi kita aktivitas di dalam atau di ruangan. Ini pasti tubuh terdehidrasi. Artinya, jika kita sahur, jika kita memanfaatkan pola hidup sehat, pola minum yang cukup, insya Allah tubuh terhidrasi dengan normal. Sehingga kita tidak mudah lapar, kita tidak mudah haus, kita tidak mudah lelah. Itu. Manfaat yang ketiga, mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Karena puasa ini, sebulan penuh kita puasa, kita ini mengubah pola makan. Yang tadinya dari pagi kita ke dini hari. Ini sangat bagus untuk tubuh kita. Sehingga dengan sahur, kita mencegah terjadinya gangguan pencernaan seperti diare dan sejenisnya. Kenapa itu bisa tercegah? Karena pola makan kita teratur. Pola makan kita terjadwal. Sehingga itu jauh lebih bermanfaat untuk tubuh kita secara pribadi. Selanjutnya, dilihat secara keagamaan, Bapak pun merangkum setidaknya tiga perintah yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, sunnah Nabi seperti yang Bapak dikatakan awal. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1923, sunnah Nabi, sahurlah kalian semua, sesungguhnya sahur ini mengandung keberkahan. Saya ingat betul pesan Kiai Haji Ahmad Rifai Arif yang mengatakan beliau bahwa carilah berkah, jangan cari banyak. Karena kalau kita mencari keberkahan, itu tidak ada ukurannya, tidak ada nilainya. Sehingga kalau kita sudah diberikan keberkahan oleh Allah, berapapun angkanya, berapapun nilainya, insya Allah cukup. Beda hanya jika kita mencari banyak. Jika kita mencari banyak, itu ada ukurannya, pasti bakal habis. Pasti bakal punah dan sejenisnya. Maka kalian harus semangat. Sunnah ini perintah Nabi langsung yang memberi perintah ke kita. Kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya sangat bangga diperintah Nabi untuk sahur. Itu. Coba anak-anakku misal disuruh guru, misal disuruh orang tua, misal disuruh oleh kepala sekolah, pasti bangga. Misalnya, nak, coba kamu nulis di papan tulis, itu pasti kebanggaan buat kita. Apalagi ini sahur. Sahur ini diperintah langsung oleh Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Ini beliau langsung memerintahkan kita harus punya semangat total dalam menjalankan sahur. Artinya ketika kalian bangun, kalian harus punya motivasi. Sahur ini cuma makan, jangan. Kalian pasti capek. Tapi kalau kalian mempunyai motivasi bahwa ini perintah Nabi, bahwa kalian ini membayangkan Nabi langsung yang menyuruh, ini akan menjadi motivasi tambahan untuk kalian. Selanjutnya, makan sahur seperti diriwayatkan oleh Nabi melalui hadis riwayat Ahmad, makan sahur adalah makan penuh berkah.
Jangan kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Artinya, ketika kita sahur, kita disaksikan langsung oleh malaikat, kita disaksikan langsung oleh Allah, kita disolawat, malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Artinya, orang-orang yang makan sahur ini sangat mulia, sangat mengandung unsur keberkahan yang sangat tinggi. Makanya kalau kalian tidak sahur, kalau kalian berpuasa hanya menahan lapar dan haus seperti yang dibahas oleh Pak Ustadz Jenal, kalian sangat rugi. Kalau kalian niatnya betul-betul ingin berpuasa hanya karena Allah, sahur ini menjadi gerbang utama untuk kalian niat. Bahwa sahur ini kita disaksikan oleh malaikat, kita disaksikan Allah langsung, kita diperintah Nabi, kita harus lebih semangat. Kita ini umatnya, kita ini pengikutnya, harus lebih semangat. Selanjutnya, membangun kebiasaan baik. Ini salah satu menurut Bapak yang paling penting. Jika kita bangun sahur, itu menjadi kesempatan kita untuk membangun kebiasaan baik di tengah malam. Dengan sahur, kalian bisa membiasakan sholat sunat tahajud sambil menunggu datangnya waktu subuh. Kita bisa sholat hajat, kita bisa sholat taubat, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca hadis-hadis Nabi, kita bisa menghafal pelajaran, itu bisa. Karena secara biologis, tubuh kita jauh lebih fresh ketika bangun sahur. Ini harus dimanfaatkan betul kalau kita ingin menjadikan ibadah puasa ini sebaik-baiknya bulan. Kalau kita selama sebulan penuh, kita membangun kebiasaan baik ketika kita bangun sahur, diawali dengan wudhu, kita bangun sahur diawali dengan berdoa, kita bangun sahur diawali dengan tahajud, sebulan full kita melaksanakan kegiatan itu, insya Allah 11 bulan ke depan kita mempunyai kebiasaan baik. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, apapun rintangannya, apapun masalahnya, pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian merasa kesulitan belajar, kalau kalian merasa kesulitan berkawan dengan teman sama, teman sebaya, insya Allah momen Ramadan ini harus dijadikan sebaik-baiknya momen. Minimal dari bangun sahur kita harus punya niatan khusus bahwa ini untuk kebaikan kita, minimal untuk kita pribadi, minimal kita bedalah nilai puasanya dari tahun-tahun sebelumnya. Itu mumpung lagi pandemi, kesempatan di rumah lebih banyak, harus diperbanyak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ketimbang kita menghabiskan waktu untuk misalnya main HP seharian, itu jauh dari nilai pahala, jauh dari nilai bermanfaat. Atau kita hanya main game, itu jauh dari manfaat. Itu sama aja kalian hanya menahan lapar dan haus, tidak bernilai pahala. Makanya Bapak mengingatkan, mulai subuh nanti harus diniatkan betul bahwa sahur ini adalah sahur yang penuh keberkahan. Karena diperintah langsung oleh Nabi, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disolawatkan oleh malaikat. Ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Sehingga kalian punya motivasi tambahan. Banyak hari ini siswa-siswi di luar sana yang sahur itu malas. Karena apa? Karena nggak punya motivasi dan tujuan. Yang mereka tahu, sahur itu cuma sekedar makan. Coba sekolah Islam Tiara Aksara, kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana ini. Ketika bangun sahur, yuk kita coba wudhu supaya lebih fresh. Yuk kita coba mendoakan orang tua. Yuk kita coba membaca Al-Quran atau sholat tahajud, sholat hajat, taubat, dan lainnya. Ini insya Allah, jika secara psikologi, jika sebuah kebiasaan dimulai 21 hari berturut-turut, insya Allah ini akan menjadi kebiasaan tetap untuk kedepannya. Nah, Ramadan ini kan 30 hari. Insya Allah, jika hari ini kita mulai membangun kebiasaan baik, atau kalian sudah mulai di 10 hari sebelumnya, insya Allah 11 bulan ke depan kita jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya, kita ini hanyalah makhluk Allah. Jika Allah sudah ridho, apapun keinginan kita, apapun masalah kita, Allah pasti mempermudah. Selanjutnya, ada tips untuk menjalankan kita sahur. Yang pertama, tidur lebih awal. Tidur lebih awal ini fungsinya apa? Fungsinya membuat tubuh kita menjadi lebih bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bapak jujur, dulu waktu SD mungkin ya, memang suka begadang, kadang jam 1, kadang jam 2. Artinya, nanti ketika sahur bablas. Ini tidak perlu kita ulangi untuk anak-anakku yang sekarang. Kalian bisa tidur lebih awal jika tidak ada kegiatan. Jam 11 lah maksimal. Kalau kalian merasa memang kalian ini susah bangun, ya tidur lebih awal.
Ini jauh membuat tubuh kita lebih bugar keesokan harinya. Selanjutnya, hindari junk food. Karena komposisi junk food ini cenderung membuat rasa lapar dan haus lebih cepat muncul ketimbang kita memakan makanan yang sehat. Seperti yang ini. Selanjutnya tadi sudah Bapak sampaikan mengakhirkan waktu sahur. Supaya tidak tertidur ketika menjelang waktu subuh. Banyak kejadian orang sahur kalap. Orang sahur terlalu kenyang sehingga subuhnya lewat. Hal-hal yang wajib terlewatkan. Hal-hal yang sunnah tidak jalani. Ini sangat rugi anak-anakku. Selanjutnya, jangan melewatkan sayuran. Karena secara kedokteran, kandungan vitamin dalam sayuran tidak bisa tergantikan oleh apapun. Membuat tubuh lebih sehat dan kenyang lebih lama. Dan terakhir, minumlah air secukupnya agar tubuh terhidrasi dengan baik. Sehingga kita tidak mudah haus, kita tidak mudah lapar, sehingga pikiran tenang, tubuh lebih fit. Itu saja presentasi hari ini. Adapun presentasi hari ini Bapak mereferensi dari beberapa situs. Yang pertama situs dari makin dekat dengan waktu subuh, sahur makin baik, desain Bapak melalui canva.com dan elemen Vivik. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa anak-anakku ambil. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Selanjutnya akan ditutup oleh Bapak Ustadz Rifat selaku Kabag Islamic Center Yayasan Islam Pelihara. Sekali lagi Bapak mengucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu yang disampaikan dari Ustadz Kusnandar Dodi, SPDI. Alhamdulillah kita pagi hari ini mendapatkan siraman rohani dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang keutamaan sahur saat Ramadan. Sahur saat Ramadan ini memang banyak keberkahannya. Jangan sampai kalian tinggalkan. Jangan sampai kalian tidak sahur. Karena satu butir nasi, satu tetes air ini bisa menjadi keberkahan kalian. Jangan sampai ditinggalkan sahur saat Ramadan. Begitupun jangan juga disia-siakan kalau sahur saat Ramadan ini pasti kurang lebih jam 3 atau jam 4. Diusahakan anak-anakku sekalian semua sebelum sahur ini melaksanakan sholat sunnah tahajud. Ini kesempatan kalian melaksanakan sholat tahajud atau sesudah sahur. Biasanya kalau sesudah sahur pengennya tidur lagi. Nah, ini tidak dianjurkan seperti ini. Kalian tunggu azan subuh, silakan kalian mengikuti jamaah sholat subuh. Nah, setelah azan subuh, kalian melaksanakan qobliyah subuh. Ini pahalanya qobliyah subuh, isinya yang ada di muka bumi ini. Pahalanya sangat luar biasa. Begitupun melaksanakan jamaah di musola atau di masjid. Ini kesempatan kalian melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang biasanya bangun jam 7 atau jam 6 karena ada sahur di saat Ramadan ini. Kalian bisa kesempatan melaksanakan kegiatan sholat sunnah tahajud dan sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola. Baik, itu yang disampaikan tadi sama Pak Kusnandar. Kesimpulannya seperti itu. Sebelum ditutup, mari kita berdoa, mengangkat kedua tangan kita. Semoga kita semuanya, keluarganya, diberikan sehat walafiat dan diberikan juga rezeki yang halal dan thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, cukup. Alhamdulillah acara kegiatan Ramadan pada hari ini selesai dengan baik. Cukup sekian dari Pak Rifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.